Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat nilai mata kuliah dasar konseling. Oke, baik. Saya bersama dengan saudara Razaka. Razaka ya. Ya. Baik. Eh, Kira-kira ada hal apa yang ingin saudara Razaka ceritakan? Untuk saat ini sih kedatangan saya untuk melakukan konseling karena saya ingin membicarakan permasalahan saya dalam produktivitas pada sehari-harinya. Karena saya ngerasa kalau akhir-akhir ini diri saya tuh tidak bisa produktivitas dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, entah itu dalam tugas kuliah atau tugas rumah atau pekerjaan. Jadi kayak semua tugas yang udah diberikan tuh dibiarkan menumpuk oleh saya. Dibiarkan menumpuk oleh saudara Razaka sendiri. Jadi secara general ya, banyak banget aktivitas-aktivitas yang tertunda ya. Iya betul. Tugas-tugas ini itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan sih terhadap tugas-tugas yang kamu diberikan kepada kamu ini? Di antara ketiga tugas-tugas yang diberikan sih yang paling terasa itu sebenarnya pada tugas kuliah ya. Jadi di kampus itu saya mendapatkan dosen yang dimana tuh bisa dibilang banyak mahasiswa yang tidak menyukai dosen tersebut, ya entah karena perilakunya, karena uh, yang suka ngomel-ngomel, karena ngasih tugas yang nggak kira-kira, seperti itu sih. Baik, Mas Razaka bilang kan tadi banyak orang yang tidak suka sama dosen ini ya. Kalau buat dari Razaka sendiri, perasaan Razaka terhadap dosen ini bagaimana? Awalnya ya karena saya hanya mendengar saja dari orang lain ya. Jadi saya nggak mau langsung ngambil kesimpulan gitu kalau Mm-mm. dosen tersebut tuh nyatanya demikian. Tapi setelah saya bertemu secara langsung, setelah saya memasuki kelasnya, baru terjawab kalau misalnya omongan orang-orang tuh memang benar adanya. Ya, Benar adanya bahwa dosen ini bahwa dosen tersebut kayak agak galak, hmm, berperilakunya nggak jelas, suka ngasih tugasnya yang nggak kira-kira, nggak memikirkan mahasiswanya. baik. Eh, Memang ya, kalau buat kita sebagai mahasiswa itu memang tugas itu kan integral ya buat kita lulus. Dan kadang-kadang hal seperti ini tuh memang sering dialami oleh banyak mahasiswa, bahwa dosen itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Dosen yang kita temui itu kita nggak bisa kontrol. Jadi mungkin ya ada yang beberapa dari mereka itu yang termasuk ke dalam kategori yang tadi Rajaka sebutkan, bahwa mereka itu kurang bisa menyenangkan kita lah, kurang bisa membuat kita enjoy dalam mengerjakan tugas Iya. kuliah gitu. Nah, kalau buat Mas Rajaka sendiri, kira-kira tugas yang diberikan itu, yang Mas Rajaka rasakan terhadap tugas-tugas yang diberikan dosen seperti ini itu lebih ke arah apa ya? Tugas yang diberikan tuh lebih ke arah ini sih, dosennya tuh ngasih tugas praktek, cuman dibikin individu gitu, yang Hmm, ngebuat jadi seluruh mahasiswa tuh harus praktek satu orang aja gitu dengan gimana ya sebutnya. Jadi intinya sih tugas-tugasnya tugas praktik yang diberikan itu dibuat jadi individu, nggak berkelompok. Padahal seharusnya tugas-tugas tersebut tuh dijalankan secara berkelompok, bukan individu. baik. Dengan oleh dosen tersebut malah dibikin jadi individu, yang membuat tuh teman-teman saya yang lain juga sebenarnya agak keberatan tapi takut buat speak up. Kalau buat Rajaka sendiri perihal tugas-tugas ini itu,
kan memang pasti sulit ya kalau misalnya tugas-tugas yang dikerjakan lebih mudah dengan kelompok tapi malah disuruh buat individu yang mengerjakan sendiri-sendiri seperti itu Ya, ya. Ya saya sih saya sih mengapresiasi kamu ya bahwa kamu itu berani bicara hal seperti ini karena banyak mahasiswa itu yang kadang takut gitu buat ngomongin perihal masalah dosen mereka dalam kehidupan mereka gitu. Nah, ya. Kalau sejauh ini yang saya bisa lihat sih ya dari cerita kamu itu ngerasa malas itu gara-gara tugas-tugas ini kan. Kalau kamu sendiri tuh yang kamu yang kamu rasakan kira-kira nih rasa malas ini itu munculnya itu karena tugas-tugas ini sendiri atau karena mungkin ada dari dosennya itu. eh, menurut saya sih kayaknya rasa malas, rasa ketidakproduktivitas ini tuh muncul pada saat saya mengetahui bahwa kriteria dosen tersebut tuh ya memang seperti yang dibicarakan oleh orang-orang, itu buruk, suka ngasih tugas yang nggak make sense, dan ya seperti yang tadi saya sudah bilang aja sih. Mungkin dari situ yang membuat diri saya tuh jadi males gitu buat ngerjain tugas-tugas dari dia. Jadi kalau menurut Razaka itu yang jadi problem utamanya itu apa nih? Tugasnya atau dosennya? Dosennya sih, Dosennya. dosen. Jadi sebenarnya kalau misalnya tugas ini diberikan oleh dosen-dosen lain, kamu lebih bisa menerimanya. Pasti lebih bisa menerimanya ya. Dan kalau misalnya dosen-dosen lain kan juga ya nggak mungkin sama dengan dosen yang saya benci ini ya. Ya pasti dosen-dosen lain memikirkan mahasiswa-mahasiswanya dan berpikir rasional. Oke, oke baik. Untuk memperoleh nilai dari dosen ini, dia mata kuliahnya eh, pasti spesifik kan. Ya, Cuman kalau yang saya tahu kan biasa kalau untuk suatu perkuliahan atau kampus itu suatu mata kuliah itu bisa diampu oleh beberapa dosen. betul. Apakah ada cara lain buat kamu bisa ya untuk tidak menghadapi tugas dari dosen ini? Bisa aja buat ngomong ke prodi secara langsung untuk meminta pergantian dosen. Tapi itu harus diperlukan beberapa suara. Jadi kalau misalnya satu kelas setuju untuk meminta pergantian dosen, kami akan bareng-bareng untuk melaporkan ke prodi. Kalau misalnya dosen ini nggak kompeten, dosen ini asal-asalan, dosen ini nggak kira-kira ngasih tugas, nggak make sense dalam memberikan tugas yang seharusnya dibuat kelompok malah jadi individu, seperti itu. Oke, baik. Eh, untuk melakukan sejenis voting ini ya untuk pemindahan dosen ini, kira-kira kamu bisa melakukan itu atau itu di luar jangkauanmu? Pasti saya butuh dari bantuan teman-teman saya yang memang juga memiliki hubungan baik dengan dosen-dosen lain atau dengan prodi sih. Nggak mungkin saya bisa nyelesain secara individu karena di dalam kelas bukan saya aja yang merasa seperti ini. Sebenarnya banyak di dalam kelas. Baik, perasaannya kolektif ya terhadap ini ya. Oke, karena kan kamu tadi bilang bahwa agak sulit kan buat mengganti dosen ini karena harus melalui orang-orang yang ada di prodi dan orang-orang yang di tadi kamu bilang Kelas. di kelas ya untuk bisa sepakat bersama walaupun Iya, perasaannya kolektif nih mungkin ada yang takut juga kan iya betul. ya. Oke baik. Kalau begitu
ada nggak sih hal yang kamu bisa lakukan dari dirimu sendiri deh buat mengurangi bebanmu terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ini? Eh, karena saya belum tahu apakah akan dibolehkan atau tidak untuk melakukan pergantian dosen. Jadi saya mau nggak mau harus ngerjain tugasnya dia sih. Ya entah pada saat dikumpulin bakal mepet deadline atau tidak. Karena selagi belum diganti ya mau nggak mau beliau tersebut masih menjadi dosen pengampu saya. Oke, baik. Saya tahu perasaan kamu pasti memang berat ya kalau misalnya dihadapi sama permasalahan seperti ini, kayak eh, ibarat kata kita nggak mau ngelakuin, cuman harus kan demi kita bisa lulus buat kuliahnya. Oke, baik. Nah, karena kita udah sampai di akhir sesi ini ya. Yang aku mau kamu lakuin itu buat kedepannya, coba kamu refleksikan metode-metode yang bisa kamu lakukan buat ngurangin bebanmu itu. Nah, untuk sementara waktu sambil itu kamu juga bisa sih kan nyicil-nyicil sedikit lah buat tugas yang dikerjakan ini. Seenggaknya kalau misalnya kamu ngajarin sedikit-sedikit kan itu juga kan mengikis bebannya ya. Jadi menurutku itu ya coba kamu refleksikan aja hal-hal apa yang kira-kira menurut kamu itu menjadi poin penting dan apa yang harus kamu lakukan buat mengatasi hal itu gimana? Oke, baik. Baik, oke. Baik, kalau begitu terima kasih Rezaka ya. Terima kasih Nah, kembali. terima kasih.